Ada kisah unik terjadi di zaman Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, saya langsung terjemahkan karena cukup panjang. Kami pernah duduk bersama Nabi SAW suatu hari, maka beliau berkata, tiba-tiba ini, akan muncul dari pintu masjid ini ahli surga. Maka seluruh mata orang di masjid menuju ke pintu itu. Karena ini langsung Nabi kasih tiket, ini orang ahli surga. Maka muncullah seseorang dari Ansar, tidak disebutkan namanya di sini, ya. Jenggotnya masih basah karena terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sandal di tangan kirinya. Tidak terlalu dikenal. Maka para sahabat mengatakan, oh ini mungkin mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bisa pilih siapapun yang untuk masuk surga. Ternyata besok Nabi SAW ulangi lagi. Akan masuk dari pintu ini ahli surga. Dijamin surga nih. Mata semua ke sana, orang yang sama masuk. Masih juga didiamkan oleh para sahabat. Hari ketiga, Nabi ulangi lagi. Akan masuk dari pintu ini ahli surga. Semua mata ke sana, orang yang sama lagi. Oh, berarti ada sesuatu nih, nggak mungkin. Bukan hanya sekedar Nabi jamin begitu saja, bagi-bagi tiket surga, bukan. Ada sesuatu yang Nabi ingin sampaikan pesan dari perbuatan orang ini. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, mengikuti orang itu sambil mengatakan, saya ingin, ringkasnya sebenarnya saya ingin bertamu di rumah Anda. Ya. Maka orang itu mengatakan silahkan. Tujuannya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma hanya untuk mau tahu orang ini buat apa sebenarnya. Kok Nabi jamin 3 hari berturut-turut surga? Coba bayangkan ya. Ini gak gampang gitu. Kita kalau hidup di zaman itu aja belum tentu kita dapat jaminan surga. Bahkan banyak sahabat Nabi tidak langsung Nabi jamin surga gitu. Ya. Ada beberapa di antara mereka yang Nabi tunjuk, Abu Bakar di surga, Umar di surga, 10 orang yang masuk surga ada disebutkan nama-nama sahabat ya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Abdurrahman bin Auf. Ada dia yang jamin masuk surga. Tapi yang tidak umum, tidak semuanya gitu. Yang langsung Nabi tunjuk. Orang ini 3 hari Nabi tunjuk. Maka dia penasaran, dia datang. Orang itu menyambutnya di rumahnya. Dia perhatikan. Yang uniknya di riwayat ini dikatakan, Abdullah mengatakan, saya tidak temukan orang ini dalam 3 hari itu sholat malam. Dia kalaupun terbangun malam, dia hanya bolak-balikan badan sambil berzikir. Lalu dia bangun waktu subuh, dia sholat. Dan dalam kesehariannya, selama 3 hari itu biasa aja. Maksudnya, tidak ada ibadah istimewa yang menurut Abdullah dia belum pernah lakukan. Abdullah belum pernah lakukan gitu. Setelah 3 hari, baru dia mengatakan, karena dia penasaran, dia mengatakan, sesungguhnya ada alasan saya kenapa saya datang nginap di sini. Lalu dia sebutkan, sebelum saya minta bertamu ke rumahmu, selama 3 hari berturut-turut, Nabi SAW jamin buat kau surga. Apa yang sebenarnya kau lakukan ini? Itu sebabnya saya menjadi tamu di tempat kamu. Dalam riwayat ini dikatakan, awalnya orang ini diam. Tapi pada saat Abdullah ingin pergi, dipanggil sama dia. Lalu dia mengatakan, ya, ini perkataan dia ya. Falamma wallaitu da'ani, kata Abdullah bin Amr. Pada saat saya mau pergi, saya dipanggil oleh orang tersebut. Faqala ma huwa illa ma ra'ait. Sesungguhnya apa saja yang kau lihat itu saja yang saya lakukan. Ya. Karena Abdullah sempat mengatakan, saya tidak lihat ada satu keistimewaan khusus yang kamu lakukan gitu. Kau bisa dapat jaminan surga nih. Maka orang ini mengatakan, seperti yang kau lihat, saya tidak tambah tidak kurang, begitu memang yang saya kerjakan setiap hari. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gishan. Kecuali dia mengatakan, hanya saja saya tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seorang muslim pun. Walaupun dia sudah buat jahat sama saya, nggak ada dendam dalam hati. Membatasi interaksi setelahnya itu boleh bagi orang yang telah menyakiti kita. Tapi kita tidak tanamkan dendam dalam hati. Ini sikapnya ini. Mirip tadi dengan makna al-afu, ya. Dia tidak balas kebodohan dengan kebodohan. Menunjukkan dia, ya sudahlah, dia tidak hiraukan, dia sudah maafkan gitu. Lalu kemudian dia mengatakan, wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allah iyah. Dan aku tidak pernah sama sekali iri dengan siapapun di depanku yang sedang Allah berikan nikmat.
walaupun lebih dia banyak daripada aku. Aku tidak pernah merasa hasad. Sudah, itu rezekinya dia. Masya Allah, udah. Gitu aja. Faqala Abdullah hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Oh, ternyata ini kata kuncinya, kata Abdullah. Inilah yang telah menyampaikan kau pada derajat jaminan surga itu. Dan betul-betul kami tidak mampu melakukannya. Karena enggak sembarangan orang disakitin, dia masih bisa memaafkan. Itu luar biasa itu. Ya, itu luar biasa.